Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Zahwa Kela Safira dengan NIM C1C023080 akan menjelaskan materi tentang Islam dan Syariah Islam. Mata kuliah Akuntansi Syariah, dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu makna Islam. Nah, secara bahasa, Islam berarti dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan selamat. Dalam perspektif pengantar studi Islam karya Abu Dinata, Islam dipahami sebagai sistem ajaran yang mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Nah, Islam juga memiliki karakter universal atau rahmatan lil alamin, rasional, dan sesuai dengan fitrah manusia. Pemahaman yang komprehensif tentang makna Islam ini penting sebagai dasar dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai bidang. Nah, termasuk dalam bidang akuntansi sendiri. Nah, hal ini memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dan bidang yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai dan etika agama, sehingga membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya itu ada dasar-dasar ajaran agama Islam. Nah, dasar-dasar ini bersumberkan pada yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat Islam. Al-Quran menjadi sumber hukum dan ajaran pertama dalam Islam. Yang kedua itu adalah sunnah. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah juga berfungsi sebagai penjelas dan perlengkap Al-Quran. Yang ketiga itu ada ijtihad, adalah upaya para ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah ruang lingkup ajaran Islam. Ajaran Islam dibangun di atas 3 pilar utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ini adalah beberapa penjelasannya. Yang pertama itu akidah. Akidah merupakan keyakinan dasar yang harus diimani oleh setiap muslim, yang dikenal sebagai rukun iman. Ini mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada serta qadar. Akidah menjadi landasan spiritual yang mengarahkan setiap muslim dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Kemudian yang kedua itu ada syariah. Syariah ini merupakan sistem hukum dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk ibadah, muamalah, dan jiniyah. Dalam konteks akuntansi, syariah menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang ketiga itu ada akhlak. Akhlak merupakan perilaku dan etika yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Akhlak mencerminkan implementasi dari akidah dan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik menjadi cerminan keimanan seorang dan menjadi faktor penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Berikutnya ada hukum Islam. Hukum Islam atau yang dikenal sebagai fikih adalah kumpulan aturan yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup muamalah, munakat, waris, dan jinyah. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan keselamatan umat manusia, menjaga hak individu dan masyarakat, serta memastikan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Hukum Islam sendiri adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul yang mengatur perbuatan manusia mukhalaf. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, hukum Islam memberikan panduan tentang transaksi yang diperbolehkan atau halal dan yang dilarang atau haram. Misalnya, praktik riba atau bunga dilarang dalam Islam, sementara prinsip bagi hasil dianjurkan.
Nah, pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, selanjutnya itu ada klasifikasi hukum Islam. Yang pertama itu adalah wajib, yang dimana wajib itu adalah perbuatan yang harus dilakukan, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua itu adalah sunnah, yaitu perbuatan yang dianjurkan, jika dilakukan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian ada mubah, yang dimana itu adalah perbuatan yang diperbolehkan, tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Kemudian ada makruh, itu adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan. Jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dilakukan tidak berdosa. Dan yang terakhir itu adalah haram, yang dimana ini adalah perbuatan yang dilarang. Jika dilakukan mendapatkan dosa. Nah, pemahaman terhadap klasifikasi ini membantu individu dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntutan Islam. Materi berikutnya yaitu sasaran hukum Islam. Sasaran hukum Islam adalah individu dan masyarakat yang hidup dalam naungan syariat Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam penerapannya ada dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok individu muslim. Setiap muslim wajib menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah, sosial, maupun ekonomi. Kemudian ada yang kelompok kedua yaitu masyarakat muslim. Nah, hukum Islam mengatur interaksi sosial dalam masyarakat agar terbentuk kehidupan yang harmonis dan adil. Kemudian yang ketiga itu adalah lembaga pemerintahan. Dalam skala yang lebih luas, hukum Islam juga ditetapkan dalam sistem pemerintahan dan lembaga keuangan, termasuk dalam sistem perbankan dan akuntansi syariah. Yang terakhir itu adalah tujuan syariah. Tujuan syariah dalam Islam dikenal dengan istilah maqasid syariah, yaitu maksud dan hikmah yang ingin dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penetapan hukum-hukumnya. Syariah tidak diturunkan sekedar untuk memberi aturan, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadat dalam kehidupan manusia. Menurut Al-Satibi dalam karyanya Al-Muwaffaqat, tujuan utama syariah terbagi dalam 5 prinsip pokok, yaitu menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya jelaskan adalah Islam sebagai sistem kehidupan memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi. Hukum Islam mengatur perilaku individu dan masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Klasifikasi hukum Islam membantu dalam memahami bagaimana aturan Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks akuntansi syariah, pemahaman tentang dasar ajaran Islam, hukum Islam, dan tujuan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menerapkan maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, umat Islam dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.